lanjutkan kajian kita. Namun sebelum itu kita satukan visi kita bahwa kajian kita adalah tentang bagaimana kita memanage kolbu. Ya, bukan memanage tubuh. Kalau kita memanage tubuh, itu urusannya ilmu fikih. Salat kita, takbiratul ihram kita, bagaimana baca Fatihah kita, bagaimana sampai terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai salam, itu gerakan tubuh diatur oleh fikih. Sudah kita pelajari itu dalam ilmu fikih. Tetapi yang dimanage oleh ilmu akhlak itu adalah qalbu. Qalbu itu hati. Bagaimana hati kita ketika sholat hadir, ketika infak sedekah ikhlas, ketika bersama dengan orang lain tawadhu. Nah itu yang diaturnya itu dalamnya ya beda. Makanya ketika kita membaca ayat keempat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini kalau dikaji ya setengahnya dikaji dari sisi akhlak tasawuf, setengahnya adalah syariat, setengahnya lagi akhlak. Setengahnya lagi adalah hakikat. Syariatnya di mana? Iyyaka na'budu, itu syariat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Itu syariat. Menyembah. Menyembah itu apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu syariat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu hakikat. Paham deh? Coba kita pahami. Ya, jadi dari sini surat keempat Al-Baqarah itu mengandung syariat dan hakikat. Syariatnya di mana? Ketika kita berikrar bahwa hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kita praktekkan dalam bentuk pelaksanaan perintah Allah seperti sholat dan seterusnya, itu syariatnya. Nah hakikatnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hakikatnya dalamnya itu. Ketika kita menyembah, beribadah kepada Allah dalam syariat, maka hakikatnya kita minta tolong sama Allah kalau punya masalah dalam kehidupan. Itu satu paket, syariat, hakikat. Jangan kita potong. Iyyaka na'budu wa dukunun nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, beribadah, dan kepada dukun punya masalah minta pertolongan. Ada, nggak boleh. Nah gitu. Terus ya. Jadi agama kita itu diatur sedemikian rupa karena bentuk tubuh manusia terdiri dua unsur jasmani dan rohani. Maka rohaninya, jasmaninya diatur oleh ilmu fikih, rohaninya diatur oleh ilmu akhlak tasawuf. Jadi balance, seimbang. Begitu menghadap Allah itu, yaitu dengan tubuh dan dengan hati ruhnya. Isra Mi'raj, saya mau tanya, Isra Mi'raj keyakinan Bapak itu dengan ruh jasad apa ruh aja? Hah? Ruh dan jasad, rakat gitu. Ya, subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Engkau zat Allah yang memperjalankan asra, memperjalankan saro yusri isra, atau asro yusri isra. Jadi kalau kita orang yang sudah memahami tentang bahasa Arab, nggak aneh kenapa kok Rasulullah Isra Mi'raj itu bisa sampai dari Masjid Al-Aqsa Mi'rajnya ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 roh-roh antar Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, kok bisa? Kenapa demikian? Ya karena asra diperjalankan, bukan jalan sendiri. Betul? Gitu. Kok antara Bogor Jakarta ditempuh semut jalan dari Bogor ke Jakarta kok bisa 1 jam? Ya bisa, karena naik di mobil kita.
Ngikut ya, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia jalan sendiri, boro-boro saja. Kok bisa 9 jam dari Jakarta semut ke Mekah? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa, karena dia ngikut di pesawat. Nah, seperti itu. Makanya memahaminya itu ya dengan ilmu. Kasih ya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak kaget, nggak apa ketika kita dalami agama dengan rohani dan jasmani, dengan syariat hakikat, maka kita utuh tuh memahami agamanya. Gitu ya. Jangan nggak utuh belajar agama itu, hanya lahir saja, dalamnya nggak ada. Jadi bagus jadinya. Jadi lahirnya kita Allahu Akbar, dalamnya kita sholat khusyuk. Seakan-akan kita melihat Allah. Itu namanya ihsan. Ya. Jadi syariat diatur oleh mu'min fikih, ya, gerakan tubuh itu, sedangkan qalbu kita diatur oleh akhlak. Saya mau tanya Bapak nih. Ruh kita di mana? Ada ya? Ngaji ini mengaji berpikir aja. Kan kita ada jasad nih ya, ini tubuh kita. Kalau qalbu kita ada di mana? Hati kita. Ya ini di dalam kan ada hati, ada jantung, ada hati. Sekarang ruhnya di mana? Ruh kita di mana, Pak? Ada di jantung ya, di hati nggak ada ruh. Coba berpikir ruh kita di mana? Ada ya? Belum pertanyaan kedua masuknya. Terus katanya Allah itu ada dalam ruh kita, di mana Allah? Enggak perlu ditanya, enggak perlu jawab, nanti aja. Iya. Jadi pertanyaannya nggak perlu dijawab, tapi saya merangsang untuk berpikir gitu ya. Ruh kita di mana? Dan Allah kedua, adanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Kalau urat nadi di sini, Allah di mana? Udah PR bertanya, PR berpikir gitu. Jadi itu ngaji itu harus dipikirin. Setelah dipikirin jangan berhenti. Oh, saya dapat itu. Nah, itu ngaji. Penambahan ilmu itu di situ letaknya. Ya. Gitu. Dah.